っと手に入れたでのこの体。人間は皆殺しじゃ。Cerita berawal dengan diperlihatkan sosok gadis bernama Momo, yang dimana pada saat ini ia sedang mandi di pemandian air hangat. Namun tepat pada saat itu juga, datanglah segerombolan pria jahat yang seakan-akan berniat untuk memesumnya. Lalu ketika ia telah menyadari hal itu, sembari langsung mencoba untuk menyerang segerombolan pria tersebut. Ya, pada saat itulah munculnya salah satu pria jahat di depan Momo, yang bahkan langsung memegang tangan si Momo, lalu menekannya ke bawah. Tapi pas pada saat pria tersebut bersorak ria, tiba-tiba muncullah sebuah alat berbentuk tabung gas di dalam air yang bahkan langsung menonjok dirinya. Dan pada akhirnya beberapa detik kemudian, terjadilah sebuah ledakan besar di keberadaan si Momo, yang bahkan juga langsung membuat sekelompok pria jahat langsung berlari panik sembari rekannya sampai bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi. Hingga pada saat beberapa para penjahat sedang terjepit oleh sebuah pecahan-pecahan kayu, tentu Momo menjadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk kabur. Namun pada akhirnya datanglah salah satu pria jahat di belakangnya, sembari sambil memegang kedua kaki si Momo. Tapi pada akhirnya, setelah pria itu mengeluarkan senyuman iblisnya, namun tiba-tiba langsung dikejutkan, sembari langsung bergerak untuk kabur. Ternyata yang membuatnya begitu berasal dari sebuah pagar raksasa yang akan jatuh serta langsung menimpanya. Singkatnya, ketika Momo melihat pemandangan alam yang sangat indah di depannya berkat pagar tersebut, tanpa ia sadari ternyata di depannya saat ini terlihatlah dengan seekor kucing bernama Nenek Bolt sembari berkata, bahkan menjelaskan kenapa dia ada di sini. Untung saja kebetulan pemandiannya sudah bobrok. Yah, aku beruntung banget. Jangan meremehkanku. Aku langsung tahu saat Seiko mengatakan alamat si bocah itu, kalau tempat itu daerah pemandian air panas. Karena itu, aku diam-diam menyelinap ke tasmu. Singkat cerita, setelah para penjahat jelek kini telah membangunkan diri, sembari bertanya dengan apa yang terjadi. Tepat pada saat itulah datangnya beberapa petugas di sana sambil mengancam mereka. Dan maka dari itu tentu semua para pria jahat langsung bergerak untuk kabur. Kemudian, pas Momo dalam perjalanan, lalu si kucing Nenek Turbo bertanya mengenai apakah Momo sudah lihat rumah temannya si Jiji. Namun Momo menjawab bahwa dirinya tak bisa melihat apa-apa. Tentu Nenek Turbon pun langsung menjelaskan tempat itu sudah tidak diselamatkan. Bahkan ia juga mengusulkan bahwa rumah tersebut sudah terlalu menyerap darah manusia. Kemudian scene berpindah ke sisi Okarun dan Jiji. Ya, pada saat ini mereka tampak begitu panik dikarenakan melihat sebuah lubang dalam di sebuah dinding. Dan pada saat Okarun mengusulkan untuk menunggu Momo kembali karena berpikir bahaya untuk masuk seenaknya. Pas pada momen itulah bel rumahnya berbunyi sembari langsung berlari. Karena ia pikir mungkin yang memencet bel rumahnya pada saat ini adalah si Momo. Tapi ternyata yang sedang mendatanginya adalah beberapa komplotan nenek tua buyut yang berasal dari keluarga Kito. Singkat cerita, setelah keluarga Kito telah memasuki ruangan rumah si Jiji sambil memakan jajan cemilan dengan amat lahap. Dan salah satu nenek tertua dari mereka menyuruh Jiji untuk duduk sambil makan jajanan yang telah mereka bawa. Sontak ia pun kembali mengusulkan, namun dengan menyuruh Jiji untuk memperlakukan mereka dengan baik, karena merekalah yang selalu menggratiskan biaya pada rumah si Jiji. Dan jika tidak ada mereka, mungkin si Jiji telah terdampar di luar. Hingga karena perkataan nenek tua itu, tentu membuat Okarun bertanya secara bisik-bisik soal maksud dari keluarga Kito. Mendengar itu, Jiji pun menjelaskan bahwa rumah yang ia tempati sekarang adalah rumah sewaan. Dan ia meminta kepada keluarga Kito untuk digratiskan selama orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan sekarang ia juga memberitahukan Okarun bahwa komplotan nenek-nenek yang datang ke rumahnya saat ini disebut sebagai keluarga Kito yang menjadi tuan tanah di rumahnya. Demikian, ternyata lubang yang pernah ia lihat di sebuah dinding sontak mereka tutupi dengan sebuah stiker football.
Kemudian, ketika salah satu nenek tua itu bertanya kepada Jiji, kenapa Jiji pergi tanpa meminta izin kepada mereka? Jiji pun menyatakan bahwa temannya si Okarun ingin bermain dengannya, jadi ia putuskan untuk menjemputnya. Namun karena pemberitahuan yang ia berikan sontak membuat nenek buyut menganggap kalau si ia telah membawa medium roh yang berupa seperti manusia. Dan hingga karena hal tersebut, seketika membuat nenek buyut yang lain langsung dikejutkan sembari berkata secara satu persatu, "Hah? Gila kau? Mana mungkin ada roh di sini, bodoh? Kau mau bikin reputasi tanah kami runtuh? Jangan nyebar hoax kalau di sini ada roh." Tepat pada saat Jiji menjelaskan bahwa temannya si Okarun bukan medium roh, muncullah sebuah todongan senapan di depannya yang berasal dari nenek buyut sembari memberitahukan mengenai dirinya yang mempunyai izin untuk berburu. Di gunung seringkali terjadi insiden tak terduga loh. Misalnya, saat mengejar babi hutan, Jiji yang tampaknya begitu panik sambil meminta pengampunan dan memberitahukan walaupun nenek buyut punya izin untuk memburu, kalau menodongkan senapan ke orang, ia nyatakan bisa tertangkap. Pas pada saat itulah, seperti ia katakan tadi, datangnya salah satu polisi yang bahkan langsung menyaksikan penodongan senjata dari nenek tersebut. Kemudian, saat nenek tersebut kini menatap polisi itu hingga membuat polisi tersebut tampak begitu kaget. Pada akhirnya datanglah sekelompok para pria penjahat yang pernah mengganggu Momo di pemandian air panas sembari memberitahukan bahwa mereka tadi dipergoki oleh orang serikat dan jika polisi Tsuruchan tidak datang membantu, mungkin mereka tak akan bisa selamat. Singkat cerita, setelah polisi Tsuruchan menjelaskan jika mereka melakukan kejahatan terlalu berlebihan, mungkin ia tak akan bisa membantu lagi. Pas pada momen itulah, salah satu pria jahat itu menyapa si Jiji sembari menanyakan si Jiji sudah habis kemana. Mendengar hal itu, Jiji pun tentu memberitahukan bahwa dirinya habis main bersama temannya. Namun pada akhirnya penjawaban yang ia berikan sontak membuat pria tersebut kembali mengusulkan bahwa dirinya tak suka sama orang yang suka berbohong dan tepat. Pada saat itu juga ketika pria itu bertanya soal temannya, lalu, saat Jiji mengusulkan kalau Okarun adalah sahabatnya pas, pada saat itulah tiba-tiba Okarun dipertanyakan soal apa tim bola kesukaan Jiji. Okarun yang mendengar hal pertanyaan tersebut seketika membuatnya langsung dikejutkan, yang seakan-akan tak tahu. Tapi, selang beberapa detik setelah Okarun tampak begitu ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut, pria itu pun berniat untuk mengubah pertanyaan jika Okarun tak bisa menjawab pertanyaan yang tadi ia berikan. Namun alih-alih ketika Okarun telah menjawab pertanyaan dengan menyebut nama Zain Germain, hingga membuat pria itu tampaknya begitu kaget. Namun tidak dengan Jiji yang tampaknya begitu panik, ternyata penjawaban yang Okarun nyatakan benar. Dan hingga pada saat itu, tentu pria itu pun nyatakan bahwa Okarun memang sahabatnya si Jiji. Tak lama kemudian, setelah nenek buyut tersebut mempertanyakan Jiji soal kapan cewek yang Jiji bawa akan kembali, tapi Jiji berpura-pura tidak tahu. Dan kedua pria itu pun langsung bertanya soal apakah itu benar atau tidak, serta Jiji usulkan bahwa itu benar. Tentu dengan nenek yang tadi bertanya tampak begitu kesal sembari berpikir bahwa Jiji kini telah berani berbohong kepada mereka. Kemudian scene berpindah ke sisi Momo, yang pada saat ini ia sedang melihat sebuah aksi dari seseorang di depan kuil yang bernama Kuil Tuan Ular Agung. Lalu saat pria itu bertanya kepada Momo mengenai apakah Momo ada perlu, dan Momo sembari berjalan maju mendekatinya sambil bertanya soal kuil Tuan Ular Agung, apakah benar ada di tempat tersebut. Kemudian, setelah pria itu kini telah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan benar, lalu memberitahukan Momo bahwa dirinya mempunyai keinginan untuk menjadi bootubers, bukan YouTubers. Ia pun langsung membuka pintu kuil Tuan Ular Agung sembari mempersilahkan Momo untuk masuk. Akan tetapi setelah Momo melihat ular tersebut yang terlihat sudah rapuh serta ukurannya yang sangat kecil, tentu membuatnya begitu kecewa dan menganggap kalau ular itu mirip seperti Tsuchinokol yang bahkan sependapat dengan si pria. Namun ia sempat menjelaskan bahwa menurut literatur yang tersisa di kuil itu, naga yang terbang di langit akan memancarkan pelangi. Dan amarah dari gunung membuat desa tertelan. Di wilayah ini adalah ada penganut kepercayaan ular agung. Kalau ular agung yang meninggalkan gunung berapi lapar, katanya gunung berapinya akan meletus. Penduduk desa akan menumbalkan seorang anak sebagai persembahan untuk menahan rasa lapar sang ular. Dengan melakukannya selama 200 tahun, itu bisa mencegah gunung Merapinya meletus dan bahkan diberikan berkah berupa pemandian air panas
yang seperti tali ari-ari. Itu adalah kulit ular raksasa yang meranggas. Sekarang dengan mengabadikan kulit raksasa itu bisa mencegah gunung Merapinya meletus. Tapi berkat itu, orang sepertimu datang kemari. Legenda ular raksasa ini adalah dosa manusia. Manusia yang tak bisa berpikir logis karena rasa takut bisa mempercayai dan bahkan melakukan pengorbanan manusia. Agar kita tak mengulangi dosa seperti itu, aku menceritakan tentang itu pada para pengunjung. Tapi sebenarnya aku ingin menjadi seorang bootubers. Singkat cerita, setelah Momo kini akan kembali ke rumah Jiji sembari berkata, ternyata tak ada Tsuchinoko. Okarun pasti akan sangat menyesal. Tapi mungkin dia akan menyukai dongeng lokal kuno itu. Bertepatan ketika ia telah membuka pintu rumah si Jiji sambil bertanya-tanya soal hantu. Tiba-tiba ia langsung dikejutkan dikarenakan melihat temannya si Jiji dan Okarun pingsan oleh keluarga Kito. Ya, hingga pada saat itulah keluarga Kito menyatakan bahwa sekarang persembahan yang mereka akan lakukan sudah terkumpul, yang bahkan juga berniat untuk langsung memulai festival acara mereka. Maka dari itu tentu Momo pun langsung bergerak. Itu melancarkan serangan yang berawal dari serangan penendangan, serangan sihir kekuatan bernama psikokinesis penarikan. Kemudian ia lanjutkan dengan kembali melancarkan serangan penghantamannya, sampai membuat pria jahat itu seketika ia tumbangkan. Lalu saat ia tampaknya begitu kesakitan, berlarilah kedua pria penjahat sembari membawa sebilah senjata palu dan payung. Demikian ketika Momo terus-menerus menghindari serangan pria jahat yang memakai senjata palu, namun berhasil ia tumbangkan. Sontak pas pada saat itulah, ia mendapatkan serangan dari sosok pria yang memakai sebuah senjata seperti payung, yang dimana karena hal itu juga, seketika membuat salah satu pria jahat langsung melancarkan serangan pemukulan, serta membuat Momo juga sampai langsung membuat sebuah perisai dari kekuatannya untuk menangkis serangan dari pria tersebut. Lalu ketika Momo kembali mengeluarkan kekuatan psikokinesis, sembari mengangkat sebuah meja dengan adanya cemilan makanan, hingga langsung mencoba untuk melemparkannya. Ternyata dengan kejadian tersebut, berhasil ia kenai, yang bahkan ia lanjutkan dengan menendang bokong si pria. Namun tepat pada saat itu juga datanglah salah satu pria lagi di belakangnya, yang bahkan sampai langsung memeluknya. Dan ketika pria itu mencoba untuk menghantamkan kepalanya kepada Momo, ternyata dengan momen itu juga seketika membuat mata Momo sampai berdenyut-denyut, seakan-akan merasakan akan kepingsanan. Tetapi pas saat pria itu memegang salah satu kaki si Momo, sambil menyuruh si Momo untuk tidak perlu takut kepada mereka, pada akhirnya di balik tas si Momo muncullah si kucing nenek Turbo, yang bahkan langsung menakuti pria tersebut. Dan karena kejadian itulah pria itu langsung menginjak sebuah botol, hingga langsung terjatuh mengenai sebuah meja lalu pingsan. Bahkan pada saat itu juga dengan sempatnya nenek Turbo berkata, padahal aku lagi tidur nyenyak, siapa yang menjepitku begitu? Dan setelah Momo meminta bantuan kepadanya, namun ia mengusulkan bahwa dirinya tak akan ikut membantu, pada saat itulah mata si nenek Turbo tertuju kepada keluarga Dito, sembari sampai langsung bertanya-tanya kepada Miho soal siapakah mereka. Singkatnya, pada saat salah satu pria menyuruh si Momo untuk menenangkan diri, dan Momo menyuruh mereka untuk keluar dari rumah si Jiji, tiba-tiba bergeraklah si ibu dari keluarga Kito yang bertujuan untuk mencoba menyerang si Momo. Hingga pada saat itulah kembalinya terjadinya sebuah perkelahian antara Miho melawan nenek-nenek tua yang menjadi ibu dari keluarga Kito. Serangan demi serangan terus ia lakukan kepada Momo. Tapi kemudian, saat Momo kembali menggunakan skill kekuatan psikokinesisnya dengan mengangkat sebuah meja, ternyata masih saja serangan yang ia lakukan tak bisa mengenai nenek tersebut. Dan maka dari itulah si nenek itu kembali maju untuk melancarkan serangan berutalnya. Bahkan saat Momo kembali menggunakan skill kekuatan psikokinesis dengan melemparkan sebuah barang-barang dapur, dengan amat begitu mudahnya nenek tua itu pun masih bisa menangkis semua serangan yang Momo lakukan. Kemudian ia lanjutkan dengan kembali maju untuk menyerang si Momo. Singkatnya, ketika Momo dibuat terdorong ke belakang karena serangan dari nenek tersebut, sontak pas pada momen itulah nenek itu langsung mengaktifkan skill kekuatan yang bernama Lopez Anaconda, yang berupa sebuah serangan pemukulan dua lengan tangan, dan alhasil terpental si Momo ke belakang, yang bahkan sampai membuat dinding tersebut jebol seketika. Dan ternyata jebolan dinding tersebut mengarah ke sebuah ruangan dipenuhi sebuah kertas-kertas yang juga mempunyai sebuah coretan-coretan aneh.
Kemudian, saat Momo kini telah menyadari bahwa tidak ada yang kuat selain nenek itu, sembari bertanya-tanya kepada mereka soal siapakah mereka, nenek itu pun menjelaskan kalau mereka adalah keluarga Kito yang telah melindungi desa ini selama beberapa generasi. Dari kejadian itu juga, ternyata nenek tersebut menganggap kalau Momo adalah orang yang telah menghancurkan desa mereka. Dan lalu saat Momo menganggap kalau mereka sudah memasuki rumah temannya, si Jiji, tanpa izin, sambil menyuruh untuk pergi, nenek itu pun mengusulkan bahwa yang membuat pemandian air panas pada sebelumnya adalah mereka yang bahkan ia juga usulkan mengenai mereka yang akan membuat persembahan kepada ulang besar dalam waktu 200 tahun terakhir. Dan jika mereka tak merawat tanah desa ini, maka mereka nyatakan kemungkinan desa ini sudah berada di bawah magma, serta mereka juga percaya soal diberkati dengan air panas dari ular besar. Atau bisa dikatakan, kalau keluarga Kito mengundang persembahan ke rumah Jiji untuk diberikan kepada ular besar. Kami hampir kekurangan persembahan, tepatnya kalian bertiga. Betapa beruntungnya kita. Hingga pada saat itulah terjadinya sebuah momen lantai yang Momo injak berubah menjadi pasir, yang bahkan langsung menghisap dirinya, sembari juga tak percaya. Kemudian, pada saat ia mencoba untuk mengeluarkan diri dengan menggunakan skill kekuatan psikokinesis yang ia miliki dengan menciptakan sebuah lengan tangan, lalu mencoba untuk keluar. Tiba-tiba di atasnya muncullah semua keluarga Kito, sembari langsung memukul serta menendang si Momo ke bawah, lalu berkata, "Pasir hanyut itu akan menemanimu, dan kau akan menjadi persembahan untuk Tuan Ular yang agung. Kami tidak akan membiarkanmu melewati batas ini." Namun bertepatan dengan momen itu juga, datanglah si Jiji bersama Okarun, yang dimana mereka pun langsung mendorong keluarga Kito ke bawah menggunakan sebuah meja. Dan lalu saat Okarun menodongkan salah satu tangannya ke si Momo, sembari menyuruh si Momo untuk menggunakan kekuatan. Pada akhirnya aksi yang mereka lakukan gagal karena di momen itulah terbukanya sebuah lubang yang bahkan membuat mereka semua langsung terjatuh. Tapi siapa sangka ternyata di dalam bawah tanah terlihatlah dengan beberapa perumahan yang membuat si Momo bersama Okarun tampak dikejutkan. Dan bertepatan dengan momen tersebut, terdengarlah dengan suara si Jiji yang meminta pertolongan. Dikarenakan sekarang ia sedang bergelantungan di sebuah pipa-pipa yang sudah patah. Demikian setelah Momo mencoba menyelamatkan Jiji menggunakan kekuatan psikokinesis penciptaan lengan tangan, tapi tidak berhasil menangkapnya. Dari momen kejatuhan itulah ia mengenai sosok cacing raksasa, yang bahkan juga langsung bergerak untuk bangun, sembari memancarkan sebuah cahaya yang berasal dari mulut layaknya persis seperti bunga matahari. Melihat cacing tersebut tentu membuat Momo, Okarun, dan Jiji dikagetkan. Namun tidak dengan keluarga Kito, yang dimana mereka pun langsung melakukan atraksi persembahan, sembari berkata, "Tuan Ular Agung, berapa dibekatinya kami dengan kedatangan Anda. Kami keluarga Kito adalah utusan Anda. Tolong jangan keliru, berpikir mereka adalah anggota keluarga Kito. Ketiganya adalah persembahan yang kami serahkan untuk Anda pada kesempatan kali ini." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Anime dan Dadan Season 2, episode ke-1 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.